Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Seperti biasa, mari kita siapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Apa yang kita lakukan setiap pagi seperti ini merupakan sebuah ketaatan kita kepada Tuhan, dan tapi juga sebagai sebuah kerinduan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya kan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bahkan ada lagu yang mengatakan, kurenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya kan, sebagai wujud apa? Kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang pagi hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kehidupan kami di hari ini. Kami datang kepadamu membawa seluruh hidup kami dengan penuh sukacita. Kami datang kepada Tuhan dan juga dengan penuh ucapan syukur sebab Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini kiranya Engkau mengurapi kami saat kami baca renungkan firman-Mu dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca dalam Filipi pasal 4 pada ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9, nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, ayat 9 ini saya bacakan kembali. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adalah hal yang baik tentunya ya, jika kita mau belajar dari pengalaman hidup orang lain, terutama berkenaan dengan proses hidupnya dalam meraih keberhasilan, kesuksesan. Nah, kita pun juga bisa mengambil sisi positif atau biasa yang kita sebut dengan hikmah, ya kan, di balik kegagalan yang orang lain alami. Itulah sebabnya Alkitab secara lengkap menulis tentang perjalanan hidup tokoh-tokoh yang besar ya, yang berhasil menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Tak ketinggalan juga mengungkapkan tentang kegagalan tokoh-tokoh tertentu dalam menggenapi rencana Tuhan. Rasul Paulus, dialah orang yang berhasil menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ia layak menjadi teladan atau panutan bagi para pelayan Tuhan atau pemimpin rohani. Mengapa kita harus meneladani Rasul Paulus? Jawabannya, karena Rasul Paulus adalah orang yang tidak hanya sekedar
mengajarkan kebenaran kepada orang lain secara teori, tapi juga Rasul Paulus hidup dalam kebenaran. Dia hidup berpadanan dengan Injil itu sendiri. Nah, Rasul Paulus taat melakukan kehendak Tuhan. Dia bukan saja memberitakan, tapi juga pelaku dari firman Tuhan. Ini sangat kontradiktif dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya mahir berteori, menghafal, mengajarkan. Seperti yang tertulis di Matius pasal 23 ayat 3. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Karena itu patutlah saudara dan saya mengikuti jejak Rasul Paulus. Yaitu apa? Hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu, dalam mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil, Rasul Paulus tidak melakukannya dengan setengah-setengah, tidak dilakukan dengan setengah hati, ya, dengan apalagi asal-asalan, tetapi totalitas. Ia rela menderita bagi Injil Kristus, bahkan nyawa pun rela dipertaruhkannya. Dikatakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku." Itu di ayat 24. Dan kalau kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 27, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Bapak Ibu, jadi sekalipun Rasul Paulus harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, ujian, aniaya dan penderitaan, tidak terbersit sedikit pun dalam pikiran Rasul Paulus untuk mundur, apalagi berhenti memberitakan Injil. Semangatnya untuk melayani Tuhan terus berkobar-kobar dan tidak pernah padam. Ia berprinsip seperti dalam Filipi pasal 1 ayat 21, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Karena itu pesan saya pagi hari ini bagi kita semua, milikilah roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan seperti Rasul Paulus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih kami diingatkan supaya kami belajar dari pengalaman Rasul Paulus yang tidak pernah berhenti apalagi mundur dari memberitakan Injil, tapi semangatnya terus berkobar-kobar memberitakan Injil. Biar juga roh kami tetap menyala-nyala, kerajinan kami tidak pernah kendor untuk melayani Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah menebus hidup kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas kerja mereka hari ini. Semuanya terpelihara, terlindungi, tidak celaka, tidak sakit-sakitan, tidak jatuh, tidak ditipu, tidak dirampok, tidak mengalami kecelakaan. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh sahabat Galilea terpelihara, penuh sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.